warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa Kari adalah seorang pendidik di SMK Negeri 1 Merangin. Pada hari ini tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Program Studi Tata Busana LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pembelajaran daring ini saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Google Classroom dan aplikasi Google Meet. Berikut saya sertakan formulir pendaftaran uji kinerja atau UKIN saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Walaupun kita pembelajaran secara daring, kalian harus tetap menjaga kesehatan di rumah ya nak ya. Ya, Bu. Harus tetap menaati protokol kesehatan dan usahakan jika kalian keluar rumah, usahakan tetap menggunakan masker. Baiklah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu minta untuk ketua kelas Bella pimpin kelasnya nak untuk berdoa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, kembali Ibu ingatkan untuk off-kan mic jika kalian tidak sedang ingin bertanya, ya. Dan tetap meng-on-kan kamera. Sebelum pelajaran ini tadi Ibu mulai, Ibu sudah membagikan kepada kalian link absensi. Apakah sudah ada yang mengisi absennya hari ini? Sudah, Kalau Bu. sudah, Ibu akan lihat dahulu. Terima kasih yang sudah melakukan absensi ya nak ya. Pada minggu kemarin, Ibu sudah memberikan sedikit materi tentang pembelajaran mata pelajaran desain busana. Pada minggu kemarin, masih ada yang ingat nggak pengertian dari busana rumah? Masih, Bu. Busana rumah adalah busana yang dipakai sehari-hari dari ujung rambut sampai ujung kaki di rumah. Sekarang Ibu mau nanya, kriteria busana rumah, ayo. Desainnya simpel, tidak panas dan menyerap keringat. Bahan yang digunakan dingin dan menyerap keringat. Ternyata anak-anak Ibu masih banyak yang mengingat pembelajaran minggu kemarin. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita pada hari ini. Kompetensi dasar kita pada pembelajaran hari ini adalah menerapkan pembuatan desain busana rumah sesuai dengan konsep kolase. Baiklah, Ibu mempunyai 2 buah gambar. Ibu minta kalian dapat membedakan mana itu gambar yang benar dan gambar yang salah. Di sini disajikan gambar, peserta didik diminta untuk menganalisis desain busana rumah sesuai konsep kolase 3 dimensi. Di sini ada gambar 1, ini gambar 1, dan ini gambar 2. Nah, kira-kira menurut kalian pada gambar 1 ini benar tidak? Cara mendesainnya? Tidak, gambar 1 salah, Bu. Salah, kenapa? Kenapa salah gambar pada nomor 1? Karena tidak memperlihatkan lekuk badannya, Bu. Karena tidak memperlihatkan lekuk badan, betul. Kenapa kok tidak melihatkan lekuk badannya? Seharusnya disusun sesuai bentuk siluet rok dan disusun sehingga bergelombang. Oke. Ini pada gambar 1 ini salah. Kenapa? Karena ini kamu dapat lihat pada bagian roknya ini bagaimana dia menyusunnya. Tidak mengikuti siluet rok.
Tidak mengikuti siluet rok, betul. Nah, kalau pada bagian badannya ini betul apa tidak? Tidak. Tidak, kenapa? Karena tidak memperlihatkan lekuk badan. Karena tidak memperlihatkan lekuk badan atau ini pada gambar satu ini salah karena ini manik-manik yang ditempelnya itu tidak sesuai dengan lekuk badan sehingganya bentuk badannya seperti Kotak. kotak. Berarti pada gambar satu ini adalah Salah. Betul. Kalau pada gambar dua ini kira-kira benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa benarnya? Karena pada gambar 2 lebih rapi dan lebih jelas hasilnya bentuk desain. Oke, karena pada gambar 2 terlihat lebih rapi hasil desainnya. Benar. Jadi pada gambar satu ini memang betul kalau anak-anak bilang ini salah. Karena apa? Karena ini pada bagian roknya itu menggunakan bahan dengan kertas digunting kotak-kotak dan ditaruh sembarangan. Itu tidak boleh. Oke, untuk membuat gelombang pada bagian rok harus tetap ditempelkan sesuai dengan siluet badannya seperti pada gambar nomor 2. Tetap diikuti dengan model siluet busananya. Oke. Terus ini pada bagian badan pada gambar 1 ini salah, Nak. Betul yang kalian bilang karena tidak juga memperlihatkan siluet badannya. Ini karena ditempel sembarangan, sedangkan ini hasilnya lebih rapi. Oke, sudah pintar semuanya. Selanjutnya, sebelum pembelajaran tadi saya mulai kan sudah saya bagikan link materi, link absensi, sama link evaluasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Kalian sudah membaca belum materi yang sudah Ibu bagikan? Sudah, Bu. Baiklah. Setelah kalian tadi menganalisis 2 buah gambar yang saya berikan, saya akan menampilkan ringkasan materi. Silakan Ananda simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ari Saptari, pada mata pelajaran Desain Busana. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini adalah 1. Kompetensi dasar 3.3 menerapkan desain busana rumah sesuai dengan konsep kolase, serta indikator pencapaian kompetensi adalah 3.3.3 menentukan macam-macam busana rumah. 3.3.4 menganalisis prosedur pembuatan desain busana rumah dengan konsep kolase. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah menggali informasi dan menyimak poin-poin materi pembelajaran. 1. Setelah menyimak materi melalui PowerPoint, peserta didik dapat mengklasifikasikan macam-macam busana rumah dengan tepat dan bertanggung jawab. 2. Setelah menyimak materi melalui PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis prosedur pembuatan desain busana rumah dengan konsep kolase 3 dimensi secara mandiri dan benar. Adapun macam-macam busana rumah antara lain 1. Daster. Daster adalah model baju potongan longgar, biasanya didesain tanpa lengan atau lengan pendek dengan panjang selutut, sebetis hingga mata kaki. Kebanyakan hampir dibuat dari bahan katun dan linen. Di sini saya sertakan beberapa gambar daster, yaitu 1, 2, 3.
Selanjutnya, 2. Baby doll. Baby doll adalah busana rumah yang terdiri dari 2 bagian, yaitu atasan dan celana santai. Di sini saya sertakan juga gambarnya. 1, 2, 3. Selanjutnya, 3. Piyama. Piyama adalah busana khusus yang didesain untuk dikenakan sebagai pakaian tidur berbahan lembut dengan model tupis, bagian atas berkancing dengan celana menggunakan karet elastis. Di sini saya sertakan gambar piyama. 1, 2, dan 3. Selanjutnya, 4. Kaos. Kaos adalah pakaian sederhana ringan untuk tubuh bagian atas, biasanya tanpa kancing dan kerah, dengan leher bulat dan lengan pendek. Di sini ada gambar kaos 1, 2 adalah gambar kaos lengan panjang. 5. Celana. Celana adalah pakaian luar yang menutup pinggang sampai mata kaki, kadang-kadang hanya sampai lutut, yang membungkus batang kaki secara terpisah. Di sini saya sertakan gambar celana. 1, 2, 3. Selanjutnya, 6. Rok. Rok adalah bagian busana yang dipakai mulai dari pinggang ke bawah atau kaki, menggunakan ukuran lingkar pinggang, tinggi panggul, dan panjang rok. Di sini ada gambar 1 rok panjang, 2 gambar rok pendek. Sekarang kita masuk ke dalam kolase. Kolase adalah kegiatan menempel ke dalam bentuk gambar atau desain yang telah ditentukan seperti kertas, kain, kaca, logam, kulit telur, dan lain sebagainya. Kemudian dikombinasi dengan penggunaan cat atau minyak atau teknik pewarnaan lainnya. Teknik kolase desain busana. Teknik kolase desain busana ada 2 macam, yaitu 1. Teknik kolase 2 dimensi. Teknik kolase 2 dimensi yaitu desain kolase yang menghasilkan gambar dalam bentuk bidang datar. Di sini saya sertakan juga contoh gambar teknik kolase 2 dimensi. 2. Selanjutnya, teknik kolase 3 dimensi. Teknik kolase 3 dimensi yaitu desain kolase yang menghasilkan gambar yang bervolume. Di sini saya sertakan ada contoh gambar desain 3 dimensi, yaitu selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur pembuatan desain busana rumah dengan konsep kolase. Di sini Ibu akan menerangkan pembuatan konsep kolase dengan teknik 3 dimensi. Yaitu 1. Menggambar anatomi tubuh. Sebelum kalian melakukan langkah lebih lanjut, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah menggambar anatomi tubuh. Seperti ini gambar anatomi tubuh. Untuk membuat atau menggambar anatomi tubuh, sebelumnya harus kalian sesuaikan dengan konsep atau tema busana apa yang akan kalian buat. Selanjutnya, yang kedua yaitu membuat siluet busana rumah secara samar-samar. Di sini secara samar-samar kalian membuatnya tidak boleh langsung ditekan. Harus selayang atau bayang-bayang. Seperti ini. Ini contoh siluet busana rumah. Sekarang selanjutnya yang ketiga, memberi warna kulit. Diwarnai hanya bagian bayangan saja agar memberi kesan highlight. Diberi warna hanya sebagian saja. Yang keempat, membentuk bahan yang akan digunakan, dipakai, dan ditempelkan pada siluet desain busana sesuai dengan bentuk desain busana.
serta dirapikan hasil desain tersebut dan difoto. Ini hasilnya, tadi setelah semuanya ditempel, kalian foto. Terima kasih. Baiklah, itu tadi tayangan dari PPT Ibu. Itu tayangan PowerPoint dari ringkasan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jika kalian belum begitu memahami materi yang diringkas di dalam PPT, kalian bisa melihat atau membaca kembali di dalam materi yang telah Ibu bagikan di link Google Classroom. Ya, Nak ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Kalau begitu, dari ringkasan materi atau dari materi yang telah kamu baca, ada yang ingin kalian tanyakan? Ada, Bu. Ya, apa Aulia? Apakah pada pewarnaan anatomi tubuh kita boleh menggunakan cat air atau minyak? Oke, apakah pada pewarnaan anatomi tubuh kita boleh menggunakan cat air atau cat minyak? Boleh, Nak. Boleh kita menggunakannya. Karena teknik pewarnaan itu kan ada teknik pewarnaan kering, ada teknik pewarnaan basah, atau teknik pewarnaan dengan dimix antara kering dan basah. Jadi kalau yang ditanya oleh Bella tadi, boleh tidak menggunakan cat air atau minyak? Boleh, boleh sekali. Cuman pada saat kita menggunakan cat air atau minyak tersebut, kita tidak boleh pada bahan yang tipis. Tahu bahan yang tipis? Tidak boleh pada bahan kalian menggunakan contohnya kertas HPS. Tidak boleh. Kenapa? Nanti dia akan timbul ke bawah. Akan sobek kertasnya tersebut. Paham tidak? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke, kalau kalian ingin menggunakan pewarnaan dengan teknik basah, kalian bisa menggunakan karton. Karton itu kan tebal, kalian bisa menggunakan, ya. Terus atau kalau kalian menemui bahan kanvas, bisa dipakai itu, Nak, bahan kanvas itu untuk desain busana. Paham nggak, Aulia Bella? Paham, Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kami, Bu. Elsa, ya Elsa? Kan tadi di materinya untuk hanya memberi tanda sama-sama kan, Bu, di Iya. desainnya. Iya. Kenapa tidak boleh langsung jelas, Bu? Kenapa boleh harus langsung- sama-sama? Tidak boleh langsung tebal, gitu. Ah, Pintar. Kenapa kalau pada saat kalian desain, siluet busana itu harus samar-samar. Siluet busananya harus samar-samar. Karena kalau kalian menggambar siluet busana itu sudah terlanjur kalian tekan penanya, nanti kalau kalian ingin merubah kembali desain tersebut, kertasnya akan terlihat jelek. Bekas pensil yang kamu hapus itu dia akan membekas dalam. Ya? Kalau kalian ingin mendesain, itu usahakan kalian tarik garisnya secara halus. Samar-samar saja, ditarik garis halus tipis. Jika sudah selesai siluet dengan tarikan garis halus atau tipis itu, menurut kalian desainnya itu udah benar, baru kalian bisa menebalkannya dengan pensil. Kenapa saya meminta kalian kalau menggambar siluet busana atau desain busana itu harus samar-samar supaya itu tadi menghindari bekas garis desain yang sebelumnya. Oke, paham, Elsa? paham, Bu. Makasih, Bu. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya, apa ayo dia? Jika pada desain busana 3 dimensi, bolehkah menggunakan hiasan selain bahan dari alam seperti bunga atau daun? Oh, oke. Bolehkah menggunakan hiasan selain dari bahan alam? Iya dia. Oke, boleh Nak, boleh. Seperti tadi yang dijelaskan pada materi tadi, untuk kita membuat kolase itu tidak hanya dari bahan alam. Kalian pernah lihat nggak di toko-toko atau di tempat seorang desainer menghiasnya itu dari kain perca? Pernah? Atau dari Pernah, lempengan Bu. CD? Pernah. Kaset CD dipotong-potong terus dibentuk ditempel, pernah? Pernah. Atau dari
itu apa namanya? Dari kulit telur, cangkang telur. Pernah, Bu. Pernah? Atau dari bekas serutan pensil warna? Ada, Bu. Itu bisa digunakan. Selain menggunakan bahan alam itu bisa digunakan. Bisa menggunakan kaca, atau bisa menggunakan serutan pensil tadi, atau bisa menggunakan kaset CD, atau bisa menggunakan cangkang telur yang udah dihancurkan kamu bentuk di situ. Bisa juga. Baiklah, setelah saya menayangkan PPT tentang ringkasan materi saya yang telah saya buatkan ke dalam PPT, ya, dan kita sudah melakukan tanya jawab tentang materi yang belum kalian pahami, ya. Apakah tadi kalian sudah mencoba membuka link LKPD yang telah saya bagikan sebelum pembelajaran? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah. Baiklah, ini saya tayangkan LKPD kita yang sudah Ibu share juga dengan kalian linknya, atau kalian bisa langsung mengerjakan di dalam Google Classroom, ya. Dan kalian kerjakan secara ya, itulah tadi LKPD kita. Kalian bisa mengerjakannya. Ibu beri waktu selama 30 menit. Selama 30 menit kalian untuk mengerjakan LKPD tersebut. Setelah itu nanti kita masuk kembali ke dalam kelas kita. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan, Nak. Baiklah. Kalian sudah selesai mengerjakan lembar LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah, ayo siapa yang mau menampilkan presentasi LKPD-nya? Kami, Bu. Tipa, Bu. Ayo Tipa. Ayo Tipa, silakan Tipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tifatul Sadiah, kelas 11 Tata Busana. Baiklah, saya akan membagikan hasil presentasi saya pada hari ini. Sumber ide yang digunakan memanfaatkan kain perca dan bunga rumput sebagai desain busana rumah 3 dimensi. 2. Langkah-langkah membuat desain busana rumah sesuai dengan konsep kolase. A. Membuat atau menggambar anatomi tubuh. Ya, bisa dilihat inilah anatomi tubuhnya. B. Membuat siluet busana rumah secara samar-samar. Ini kita akan membuat siluet rumahnya secara samar-samar. C. Memberi warna kulit, diwarnainya hanya bagian bayangan saja agar memberi kesan highlight. Ini warna kulitnya di bagian bayangan aja seperti ini. D. Membentuk bahan yang akan digunakan atau dipakai dan ditempelkan ada siluet desain busana sesuai dengan bentuk desain busana. Dirapikan hasil desain tersebut dan difoto. Ini hasilnya. Baiklah, itu hasil presentasi saya pada hari ini. Ingin ditanyakan? Ayo silakan anak-anak, ada yang ingin bertanya tentang hasil kerja dari LKPD-nya Tipa yang telah dipresentasikan? Silakan. Ada yang mau ditanya? Ada, Bu.
Ayo Bella, silakan. Itu Tipa Bella mau bertanya. Mengapa mengambil sumber ide dari kain tile dan diberi hiasan bunga-bunga? Nah, silakan Tipa dijawab. Karena di sekitar lingkungan kita terdapat banyak bunga yang bisa digunakan untuk membuat desain, seperti bunga-bunga dengan beraneka ragam. Bentuk dan warna yang bisa kita aplikasikan pada desain busana rumah 3 dimensi. Dan kenapa saya menghias busana rumah Mengapa saya menghias busana dengan menggunakan kain tile yang diserut? Karena saya mendesain busana rumah berbentuk dress atau daster. Saya ingin memberikan perbedaan atas. Bagaimana Bella? Paham, Bu? Paham? Paham. Nah, alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya dengan Tipa? Kami, Bu. Ayo Putri silakan. Ria, Bu. Ya. Ayo Ria silakan. Bagaimana cara menempelkan kain tilenya? Apa? Bagaimana cara menempelkan kain tilenya? Karena kain tilenya setelah saya serut, saya tempelkan bagian atas dan sampingnya. Saja menggunakan lem fox secara tipis dan rapi. Untuk kain tilenya ditempel dari bagian buruk kain sehingga jika terlihat pada bagian luar akan tetap terkesan bervolume. Lagi yang mau ditanyakan Bella? Ada, Bu. Ya, apa? Mengapa kain tilenya harus diserut? Mengapa tidak dilipit saja? Karena saya ingin memberikan kesan bervolume, makanya saya lebih mengerut bagian atasnya. Kalau dilipit, selain kain tile sukar untuk dilipit, juga jika saya lipit kesan bervolumenya sedikit. Gimana Bella? Sudah paham belum? Sudah, Bu. Nah, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Tipa akhiri. Itulah hasil presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Tifa udah mempresentasikan hasil kerjanya. Kita beri tepuk tangan atau aplaus untuk Tifa. Nah. Oke, setelah tadi Ibu menayangkan PPT, terus teman kalian juga sudah menayangkan hasil kerjanya melalui presentasi. Sekarang, Ibu ingin meluruskan hasil dari kerja LKPD teman kalian tadi. Ada yang bertanya, jika menggunakan bahan lain untuk menghias boleh tidak? Kalian ingin menggunakan bahan lain dalam menghias teknik busana rumah dengan teknik kolase 3 dimensi, boleh kalian menggunakannya, tidak terpatok hanya pada bahan-bahan alam, boleh bahan lainnya. Tadi ada bahan dari bebatuan boleh, batu kecil-kecil, atau manik-manik, atau kayu, atau kaca, atau apa lagi nak? Telur. Telur, cangang telur, atau apa lagi? Kaset. Makanan. Makanan, terus apa lagi? Kaset. Hah? Kaset, yuk kaset. Kaset CD yang udah dipotong-potong. Boleh, kalian boleh menggunakannya. Jadi tidak hanya berpatok pada bahan alam saja untuk menghiasnya. Ya. Jadi, pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan busana rumah itu harus menggunakan kain yang menyerap keringat.
Terus tidak panas. Panas. Terus apa lagi Longgar. tadi? Longgar. Apa lagi? Tidak panas, longgar, nyaman Pakai. nyaman dipakai. Nyaman dipakai. Pintar. Terus di dalam teknik pembuatan busana kolase itu terdapat dua teknik, yaitu teknik 2 dimensi dan teknik 3 dimensi. 3 dimensi. Kalau tadi 2 dimensi tadi hasil desainnya seperti apa, Nak? 2 dimensi datar, dan 3 Datar. dimensi timbul dan bervolume. Atau bervolume, pinter. Terus bisa kita simpulkan lagi, untuk membuat hiasan teknik desain hiasan kolase dengan teknik 3 dimensi, tidak hanya bisa menggunakan bahan alam, namun bisa menggunakan bahan yang Bahan di lingkungan sekitar. bahan di lingkungan sekitar atau bahan yang lain. Ya, di sini bisa kita tarik kesimpulan, berarti satu, untuk busana rumah itu harus longgar, nyaman dipakai, tidak panas dan menyerap Keringat. Terus kalau untuk pembuatan teknik busana dengan teknik 3 dimensi, tidak hanya berpaku pada bahan alam, bisa menggunakan bahan-bahan lainnya ya, seperti tadi dari cangkang telur, serutan pensil, kaset CD, apalagi? Kaca. Kaca, atau snack. Iya. Iya, itu kesimpulan kita pada hari ini ya. Oke, sebelum pembelajaran ini berakhir, kalian tadi sebelum memulai kita pembelajaran kan sudah Ibu bagikan link absensi, link LKPD yang barusan kalian kerjakan, ya. Terus link materi yang sudah kalian baca dan sudah Ibu ringkas ke dalam bentuk PPT. Ya, terus yang terakhir link evaluasi. Apa sini Ibu akan lihatkan lembar evaluasinya. Apakah sudah ada yang mengerjakan evaluasi? Belum, Bu. Coba Ibu cek. Setelah kita belajar pada hari ini, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada minggu depan. Untuk minggu depan, kita akan masuk ke dalam kompetensi dasar selanjutnya, yaitu menerapkan pembuatan busana blus dengan konsep kolase. Kalau hari ini kita belajar membuat desain busana rumah, kalau untuk minggu depan kita akan membuat desain busana blus. Yang harus kalian siapkan, kalian harus mencari model-model blus di internet, ya, untuk kalian tuangkan besok ke dalam prosedur pembuatannya, untuk desainnya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa? Baiklah. Terima kasih ya. Ya, Nak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Terus kembali saya mengingatkan untuk kalian yang belum mengisi absensi, belum mengerjakan lembar evaluasi, dan belum mengerjakan LKPD, setelah pembelajaran ini ditutup, saya tunggu jawaban kalian kirim ke Google Classroom 20 menit dari pembelajaran ini ditutup. Paham? Paham, Bu. Paham, terima kasih. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kembali ketua kelas untuk menutup pembelajaran, silahkan. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih Bella. Sama-sama, Bu. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini.
Jika kalian ada yang belum paham juga, silakan kalian berkomunikasi langsung dengan Ibu atau melalui grup chat di WA. Ya, nggak apa-apa. Ibu membuka peluang untuk kalian bertanya, silahkan. Dan Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.